Assalamualaikum. Kali ini saya akan membahas mengenai tata nama senyawa. Untuk menentukan nama suatu senyawa, kita harus tahu dulu yang pertama, unsur pembentuknya. Ini ada logam apa enggak? Ingat, yang disebut logam itu golongan 1A kecuali hidrogen, semua golongan 2A, golongan 3A kecuali B, boron, kemudian sebagian 4A yaitu timah dan timbal, golongan 5A hanya bismut, dan semua golongan B. Jika ada logam, maka kamu untuk memberi nama, kamu lihat daftar anion dan kation. Anion itu ion yang bermuatan negatif, kation itu yang bermuatan positif. Nah, kationnya jika dia golongan 1A, 2A, 3A, seng, dan perak, berarti nanti namanya tanpa Romawi. Selain semua itu tadi yang di atas, maka wajib pakai Romawi. Kemudian ketentuan yang ketiga, ketentuan yang ketiga, jika tidak ada logam sama sekali bagaimana? Maka kita cukup sebut jumlahnya. Kalau mono itu 1, di itu 2, trit 3, tetra 4, dan seterusnya. Tapi spesial untuk mono, kita tidak perlu menyebut mono jika dia ada di depan. Sekarang kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini saya punya CaO. Kita tentukan tadi langkah pertama, CaO. Ca itu golongan 2A. 2A. O itu golongan 6A. Sehingga dia termasuk semua golongan 2A tadi logam ya. Berarti ini termasuk logam, yang ini termasuk non-logam. Kalsium itu logam, oksigen itu non-logam. Logam, non-logam, berarti kita masuk. Ingat, ada logam di situ, berarti tata nama yang kedua. Kita tentukan daftar anion dan kation. Oh, kationnya kita tentukan. Dia termasuk golongan 2A, berarti tanpa Romawi. Kalau tanpa Romawi, kamu tinggal menuliskan aja. Ca itu apa? Kalsium. O itu apa? Oksigen. Tapi ketika dia menjadi nama senyawa, oksigennya diganti, belakangnya harus ida, sehingga oksida. Kemudian contoh soal yang kedua, MgSO4. Mg golongan 2A. S golongan 6, O juga golongan 6. Keduanya golongan 6A semua. Ini logam, ini non-logam. Oh, sama ya. Logam dan non-logam. Terus gimana ini? Mg itu apa? Berarti sama kayak tadi ya. Kita tanpa Romawi karena dia termasuk golongan 2A logamnya. MgSO4. Terus gimana? Mg itu magnesium. S itu sulfur, O itu oksigen. Berarti gimana? Sulfurida oksida gitu? Bukan. Lihat daftar anionnya. SO4 itu namanya sulfat. Nah, hati-hati, nanti ada SO3 itu sulfit, ada NO3 itu nitrat, NO2 itu nitrit, dan lain sebagainya. Berikutnya yang ketiga, contohnya N2O5. Kita tentukan. N itu golongan 5A, O itu golongan 6A. Ada nggak tadi di catatan logam ya? Oh, ternyata tidak ada. Berarti ini non-logam dengan non-logam. Jika tidak ada logam, baik kita pakai tata nama yang ketiga. Tinggal sebut jumlahnya. N-nya ada berapa? 2, berarti D. N itu apa sih? Nitrogen. Sebut aja. Dinitrogen. O-nya ada berapa? 5. 5 itu apa? Penta. O itu apa? Oksigen, tapi belakangnya harus ida. Jadinya dinitrogen pentaoksida, atau biasanya dinitrogen pentoksida. Berikutnya yang nomor 4. Ini adalah senyawa yang kalian kenal sudah dari SD. CO2. C itu golongan 4A,
O itu golongan 6A. Berarti dia non-logam dan non-logam. Tidak ada logam, tinggal sebut jumlahnya. C-nya ada berapa? 1. Oh, berarti mono. Tidak, karena jika di depan tidak perlu ditulis. Langsung saja, karbon. O-nya ada berapa? 2. Oh, berarti D. Karbon dioksida. Berikutnya, yang kelima. MnNO3 4 kali. Mn itu, mangan itu golongan B. N golongan 5, O golongan 6. Berarti ini golongan 5A dan 6A. Yang ini golongan B pasti dia logam, yang ini non logam. Berarti kita pakai tata nama yang nomor 2 tadi ya, jika ada logam tadi. Kationnya kita lihat. Bagaimana ya? Ada nggak di golongan ini? Nggak ada. Oh, berarti selain itu kita harus pakai Romawi karena mangan tadi tidak ada di golongan yang saya tuliskan tadi. Mangan harus pakai Romawi nih. Berarti gimana ya? Cara mencari tahu Romawinya, kamu lihat pasangannya. NO3. NO3 itu muatannya di daftar kation anion, dia kan bermuatan negatif ya. Berapa? Negatif 1. Ada 4 buah. Sehingga biar menjadi netral, ini kan min 1 untuk setiap NO, kalau setiap NO3. Karena ada 4 buah NO3, berarti kita butuh Mn-nya 14. Gini. Nah, reaksi ionnya 4 buah NO3 bermuatan min 1 akan menjadi netral jika mangannya bermuatan 14, sehingga Romawinya Romawi 4. Mangan Romawi 4 nitrat. Kenapa nitrat? Karena NO3 itu di daftar anion namanya nitrat. Atau kamu boleh menggunakan nama mangani karena muatannya 14 gitu ya. Berikutnya yang nomor 6, PbSO3. Ini gimana nih? Pb golongan berapa ya? Coba lihat. Pb, oh dia ada di sini. Berarti logam ya. Logam. SO3 tadi S dan O itu non logam. Pb itu logam, S dan O itu non logam. Berarti kita pakai aturan yang nomor 2. Kita cek kationnya. Ada di golongan yang ini apa tidak? Tidak ada, karena Pb kan golongan 4 ya. Berarti kita pakai Romawi. Pb itu timbal. Romawinya gimana ya? Kita cek SO3-nya. SO3 itu bermuatan negatif 2. Sehingga satu buah SO3 akan menjadi netral jika kita menambahkan Pb bermuatan 12. Begini. Sehingga timbalnya Romawi 2 sulfit. Kenapa sulfit? Karena SO3 itu namanya sulfit di daftar anion. Kemudian yang nomor 7, H itu kan non logam karena 1A kecuali H tadi kan, berarti H itu non logam. P juga non logam, O juga non logam. Oh, berarti kita cukup nyebut jumlahnya aja. Salah. Spesial untuk H. Jika ada H di depan, maka tata namanya tinggal ditambahkan asam. Asam apa? PO4 itu fosfat. Demikian pembahasan mengenai tata nama senyawa dari saya. Semoga mudah dipahami. Assalamualaikum.